Wong malam piro? Malam 22. Selikur. 22 selikur. Piro? Yes. Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama sedarani mulai ruwah iso wis ruwah wingi. Wong kula sering tol Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kowe wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya untuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya, Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun to bulan apa? Dzulhijjah. Kuwi mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran turune iku piro? Ya macam-macam, Ramadan juga bolak. Nah, tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum ya pokoknya Ramadan. Sing ganjilnya dipilih salah sitok. Berarti itu pembatasan apa? Nah, Quran Dewi turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar lail Allah unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Semua wong kula takok wong Gus nuzul Quran tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzul Quran ya pas Lailatul Qadar. Wong-wong lak muni bingung nang wong. Nah aku sih ra bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Doa, nek ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Iki ora tau mikir. Aku gumun goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, ya santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab. 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Baca dijamin ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? Itulah Lailatul Qadar. Seliko. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Qur'an turun tanggal. Itulah. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada deh orang tahu kalau ya gumer be wong ya kok penak weh mulai jadi wong alim loro kan ora usah mari eskal ngaduk ditung bodho penak pokoke nuzul Quran dan bro 17 Lailatul Qadar selikur lha jare Lailatul Qadar pulang tujune Quran kok beda tanggal kan gak tau gak mikir alhamdulillah jadi ilmu itu kabeh bingung kan ya biasa bingung mana yang bodoh barokah barokah kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodho tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi tak syukuri wae tapi kadang kula iri wong bodho iri modele penak urip santai ya saiki ya Lailatul Qadar iku sifate apa inna anzalnahu fi lailatul normale kan ainun nuzulil Quran jo ainul lailatul Qadar berarti tanggal piro? Darawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebabnya macam-macam. Hasud, nomor 3 bantah go kegiatan. Kayak wong kuliah nak agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifat wong wedok. Menang kalah protes. Berarti dia ora lanang berarti wedok tukang protes wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimbangkan ke saya itu ya ora sopan. Problem-problemnya dia kok ditimbangkan ke saya. Begini terang hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu itu ya lugu ummi karena agama ini memang ummi itu lugu
Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungon awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya satu upo apa satu piring? Satu upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Jong nak tamu keimangan, itu sak piring tak sak upo. Enggak jawab ya. Sak piring. Orang iso misal, oh tak keimangan, gue sak upo. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan satu piring ke mulut, apa satu upo ke mulut? Dalam bab sholat, satu upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu satu piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya kono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super, dan itu artinya tanggal loh, salah nih aku cek itu utek tanggal selikur kabeh sing ngaji ning ngene. Wes jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hurujuk ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini Jibril baris dada atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, malah pusing, malah napa? Pusing. Udah enggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada dua. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama. Alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama, lidzakari bisu hadil, saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mestinya cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dan ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi dene. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga agak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikhlas, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya dzukura wal unasah, kelelakian menjadi dapat dua bagian, keperempuanan menjadi satu bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati, mujarrodul dzukura dan mujarrodul unusah.
Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh nggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan, dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masa ili sholat dia menguasai. Sementara Rukin takoi sholat apa Rukin? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu, terus ngadeg balik. Apa? Ada bulan. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami, wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais, imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng ngekei duwe, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan, belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi mengulang 2 kali, fali aula rojulin zakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki, ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Sehingga meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih, apa berdasar definisi, apa berdasar kehendak yang milih. Ya kok mulai do pinter, tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah, dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih dan dipilih itu terserah yang punya, apa terserah kita, apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak sung suge HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu sapa?
Nak maji jalan yang dumbu swarga lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah, Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben. Mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misale terus dadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku teki diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia nak jaran Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi dong. Nabi sekaruan afdhalul khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Iku malaikat sak langit misah. Ya Nabi kok dongakno di sepuro. Kowe tapi ya butuh sepuro kan. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kita tahlilan apalem donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan orang usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin